Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Janah, NPM 250428111202. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas pembelajaran multimedia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu halal dan apa itu. Baiklah, di sini pembahasan hukum halal dan haram adalah yang pertama, definisi halal dan haram, yang kedua, sebab-sebab halal dan haram, yang ketiga, dasar halal dan haram, yang keempat, penerapan halal dan haram. Pengertian halal dan haram adalah halal adalah sesuatu yang diizinkan dan dilaksanakan dalam syariat Islam yang boleh digunakan atau untuk dilaksanakan, dan yang haram adalah sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh diizinkan. Yang berikutnya adalah dasar hukum. Al-Quran adalah sumber hukum utama yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang halal di dalam Al-Quran sudah pasti halal, dan sesuatu yang haram di dalam Al-Quran yang pasti haram. Berikutnya adalah dasar hukum, yaitu Al-Hadis. Hadis adalah perkataan sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi yang dilaksanakan landasan Islam. Hadis atau al-sunnah yang berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang berikutnya adalah ijtihad. Ijtihad adalah pengertian segala upaya, pengetahuan, kemampuan utama, dan kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid, yaitu untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Yang berikutnya adalah sebab-sebab halal dan haram. Zat asal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena asalnya, contohnya seperti bangkai, anjing, babi, dan lain-lain. Dan apabila sesuatu yang halal dicampurkan dengan sesuatu yang halal, maka tetes yang halal maka diharamkan, maka tidak boleh untuk umat. Yang berikutnya adalah sifat asal, perbuatan atau sikap yang disifatkan buruk, jahat, judi, dan lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, walaupun dengan niat caranya hasil sebagus apapun tetap haram. Asal, perbuatan dan am. Yang ketiga, Yang berikutnya adalah proses halal dan haram yang disebabkan oleh prosesnya, cara membuat, mengolah, atau memperoleh yang lain. Suatu produk harus juga dengan yang halal, namun jika zat asalnya haram, maka prosesnya tidak baik dan diharam, yang tidak bisa diubahkan menjadi halal. Yang berikutnya adalah penerapan pada sikap. Penerapan, kita harus membiasakan sesuatu yang halal dan yang haram, mulai dari sikap, mengakui, dan meyakini bahwa hukum halal dan yang haram Allah untuk kemaslahatan seluruh umat. Yang berikutnya adalah penerapan pada perilaku. Perbuatannya adalah seperti membuang sampah sembarangan, dan perbuatan buruknya seperti merusak lingkungan orang lain, bisa menyebabkan banjir meski tidak dianggap haram. Perbuatan yang merugikan dasarnya termasuk dilarangkan haram. Dan yang berikutnya adalah penerapan pada konsumsi. Untuk memastikan sesuatu pada produk-produk yang benar, ada pemerintah mengeluarkan undang-undang jaminan produk halal. Suatu produk harus diperiksa dan disertifikasi oleh lembaga pemeriksa halal seperti LPPOMB,
MUI sebelum masyarakat dinyatakan. Baiklah, bagi teman-teman kita sebagai umat Islam harus tahu hukumnya halal dan yang haram, dan mengonsumsi atau menggunakan sesuatu yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Baiklah, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi